lagi Ibu dengan para pengurus OSIS nih, pengurus OSIS masa depan SMA Negeri 1 Pagarutara Selatan. Ya, ingat pada hari ini kenapa kita mengadakan seminar untuk Hari Pahlawan, memperingati Hari Pahlawan 10 November. Ini adalah salah satu program OSIS yang katanya pembina OSIS harus dilaksanakan agar pemuda generasi penerus bangsa ini bisa mengingat kembali apa-apa saja perjuangan yang sudah dilakukan oleh negara kita ini supaya kita bisa menjadi semerdeka ini sekarang. Baik, pada seminar kali ini kita akan memiliki dua pemateri. Pemateri pertama itu adalah Ibu Ika selaku pembina OSIS yang akan membicarakan apa saja program OSIS ini dan kenapa diadakan kegiatan seminar sehari tentang peringatan Hari Pahlawan ini. Selanjutnya itu dari Ibu Ade Nurhayati selaku guru sejarah SMA Negeri 1 Pagarutara Selatan yang akan menjelaskan kita ini sebagai pemuda harus punya jiwa pahlawan atau tidak. Nah, selanjutnya nanti itu akan penutup. Setiap hasil apapun diskusi maupun pertanyaan yang kalian lontarkan nanti silakan disampaikan dan petugas akan mencatat semuanya. Baik, untuk kesempatan pertama ini kami persilakan kepada Ibu Ika untuk menyampaikan apa program OSIS ini dengan kaitannya peringatan Hari Pahlawan. Kepada Ibu Ika kita persilakan, silakan tepuk tangannya. Selamat siang. Selamat siang. Saya di sini selaku pembina OSIS akan memberi arahan tentang program Sumpah Pemuda di sini ya. Nanti kalian boleh bertanya apa aja yang harus dikembangkan program-programnya kepada Ibu pemateri terkait bagaimana caranya kalian menumbuh kembangkan sikap nasionalisme yang bisa dicontohkan oleh salah satunya di sini adalah kalian pembina OSIS ya, mewakili semua siswa yang ada di SMA 1 Pagarutara Selatan. Paham? Nah, nanti materinya akan disampaikan secara bertahap sama Bu Ade. Silakan kalian bertanya ya. Selamat siang semuanya. Baik, jumpa lagi dengan siswa lain. Selamat pagi semuanya. Ya. Judul kita hari ini adalah seminar sehari memperingati Hari Pahlawan. Nah, tujuannya kenapa khusus kegiatan seminar ini hanya kepada pengurus OSIS? Sudah disampaikan tadi sama pembina OSIS bahwa pengurus OSIS ini adalah para pemimpin berasal dari dunia pendidikan. Jadi anak-anak muda menjadi cikal bakal menjadi pemimpin generasi pemimpin bangsa ke depan. Jadi apa saja yang kita kaji terkait dengan pahlawan? Nah, menurut kamu apa sih itu pahlawan? Ada yang berikan pendapat sebelum Ibu sampaikan materinya? Apa sih itu pahlawan? Ya, silakan Bang Sawan. Suatu perjuangan yang rela mati untuk memperjuangkan bangsa dan negara. Sebuah perjuangan rela mati, rela berkorban dalam dunia percintaan saja. Aku rela mati demi mendapatkan hati kekasih. Nah, artinya hati kekasih kita di sini adalah Indonesia. Nah, apa saja yang perlu diperjuangkan sehingga muncul namanya pahlawan? Ya, banyak. Jati diri, harga diri, ya, cinta tanah air. Baik. Nah, hari ini kita perhatikan apa sih itu dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia, apa sih itu pahlawan? Tadi dikatakan temanmu adalah rela berkorban, ya, rela mati. Ada yang mau rela mati demi Indonesia enggak? Tahun 2021. Loh. Tapi pahlawan rela mati kan? Iya. Nah, pahlawan itu adalah orang yang paling menonjol karena keberanian. Lalu rela membela dalam perjuangan gagah berani. Tidak ada di sini orang jelek. Ya, tetapi gagah berani itu adalah sikap seorang pahlawan. Lalu kita perhatikan salah satu tokoh. Ya, ini salah satu tokoh sejarah.
Ya, kenapa ya Raden Matahir bin Pangeran ini dikatakan seorang pahlawan? Ya, dari riwayatnya dikatakan, nah, ia menjadi pemimpin penyerangan kilang minyak Belanda di Bayou Licin. Ini menjadi seorang pahlawan khususnya ya pada masa penjajahan Belanda. Ya, pada masa penjajahan Belanda. Lalu berikutnya menjadi pemimpin perang untuk menentang penjajahan Belanda. Lalu apalagi menjadi pemimpin penyerangan konvoi untuk melawan penjajahan Belanda. Berani ya. Lalu apalagi menjadi pemimpin penyerangan Belanda khususnya yang ada di Jambi, Sungai Bengkal, dan Poan. 3 daerah ini dipimpin oleh seorang raden, pastilah punya prajurit. Tentunya prajuritnya itu juga adalah seorang gagah berani dan siap berkorban. Lalu apa lagi? Yang terakhir di sini ada dikatakan bahwa penyerangan konvoi 30 jukung Belanda di Sungai Alai Muaro Bungo masih tetap di Jambi. Nah, bukti-bukti perjuangan Raden ini tertulis dalam sejarah. Artinya dalam dunia kesejarahan, arsip nasional kesejarahan juga tercatat bahwa ini adalah seorang pahlawan. Pertanyaannya, apakah Raden ini sudah diakui menjadi pahlawan nasional? Mari kita renungkan baik-baik terhadap diri kita, ya, lingkungan kita. Nah, sampai di sini salah satu tokoh yang Ibu sampaikan ada pertanyaan. Kira-kira kita bisa mampu nggak, sanggup nggak seorang Raden ini? Minimal di daerah kita, mampu nggak? Mari kita renungkan baik-baik bahwa menjadi seorang pahlawan itu tidaklah gampang. Ya, menjadi seorang tidaklah mudah. Pasti punya strategi dan trik-trik, lalu punya cita-cita. Kenapa dikatakan dia seorang pahlawan? Karena dia punya keinginan untuk membela negaranya supaya tidak dikuasai oleh bangsa Belanda. Nah, seperti itu. Sama dengan tanaman kamu coklat, supaya tidak diambil oleh tetangga, ya harus berjuang. Karena memang itu adalah hak kita. Demikian juga pendidikan, sebagai generasi muda, ya, harus berjuang untuk memperoleh pendidikan lebih baik. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut. Apa sih itu kata pahlawan? Nah, pahlawan adalah seorang yang berpahala, yang perbuatannya bermanfaat, mendapatkan hasil dari kepentingan orang banyak, bukan kepentingan sendiri. Para pejuang Indonesia tidak punya sifat egois. Semuanya demi kemerdekaan harus rela berkorban. Ya, lalu perbuatannya berpengaruh kepada orang lain. Baik, sampai di sini dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi materi yang disampaikan oleh Bu Ade mengenai apa itu pahlawan. Apakah kita mampu menjadi pahlawan baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain? Itu ada di tangan diri kita dan kalian sebagai generasi penerus bangsa. Oke, untuk materi ini ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ayo. Oke, maju. Silakan sebutkan namanya dan sebutkan pertanyaannya. Silakan. Iya, bacakan pertanyaannya. Bagaimanakah sikap seorang pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia? Oke, baik, itu sudah dicatat ya Natula. Bagaimanakah sikap seorang pahlawan dalam memperjuangkan Indonesia? Baik, masih ada pertanyaan yang lain?
sesungguhnya dalam memperingati Hari Pahlawan. Makna memperingati Hari Pahlawan. Baik, sudah terkumpul 2 pertanyaan dan akan kita langsung saja kepada pemateri untuk memberikan jawabannya. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Bu moderator. Apa pertanyaan pertama tadi bisa diulang, mohon maaf? Bagaimanakah sikap seorang pahlawan? Bagaimana sikap seorang pahlawan? Ya, sikapnya adalah 1, jujur. Yang kedua, harus rela berkorban yang sudah Ibu sampaikan tadi. Yang ketiga, nasionalis, jangan sampai lupa, karena tidak ada kepentingan sendiri. Lalu yang keempat apa lagi? Cinta tanah air. Itu adalah sikap kita. Nah, saya rasa sikap yang Ibu sebutkan tadi kita memilikinya. Hanya kita kadang tidak sadar bahwa kita sedang mengaplikasikan dalam diri kita. Benar? Contoh teman kita jatuh dalam bot, jangan sampai jatuh. Itu adalah sifat apa? Bukan mementingkan diri sendiri, bagian apa di situ? Ya, enggak ya. Lalu yang kedua, makna ya. Maknanya sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya dari Hari Pahlawan di sini adalah ada 2 hal yang Ibu berikan. Yang pertama, terkadang kita memaknainya itu hanya untuk kepada pahlawan pada saat itu. Perhatikan baik-baik. Makna yang pertama, terkadang kita yang sekarang, generasi sekarang, melihat perjuangan pahlawan kita yang dulu mempertahankan Indonesia, merebut Indonesia dari tangan kolonial, merebut Indonesia dari penjajahan bangsa-bangsa yang lain ya, seperti Belanda. Ingat, Jepang tidak pernah menjajah Indonesia, tetapi Jepang pernah menduduki Indonesia. Ya, perjuangan-perjuangan itu bukanlah perjuangan individual. Nah, kita memikirkan bahwa yang nilai yang kita ambil di situ adalah hanya untuk pejuang itu sendiri, tanpa kita sadari bahwa kita ada di sini adalah dampak dari perjuangan masa lalu, pejuang-pejuang kita masa lalu. Jadi wajib kita ambil nilai terbaiknya. Apa nilai terbaiknya? Itu adalah jiwa nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban demi negara. Tidak ada harga dari itu. Sudah bisa dipahami? Iya. Masih ada pertanyaan? Silakan Ibu moderator. Oke, baik, itu jawaban untuk 2 pertanyaan dari teman-teman pengurus OSIS. Baik, yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa kita tutup, Bu Ade. Sepertinya tidak ada lagi. Baik, terima kasih Nak untuk kehadirannya pada acara seminar sehari memperingati Hari Pahlawan OSIS Semangat 1 Paguitara Selatan. Ya, di sini yang bisa Ibu rumuskan atau Ibu simpulkan adalah, nah, Hari Pahlawan itu tidak sekedar seremonial belaka saja. Ingat, tidak hanya untuk memperingatinya saja, tapi itu kembali ke diri kalian sebagai pemuda, generasi cikal bakal bagaimana Indonesia ini nanti berkembang. Nah, kalianlah, di pundak kalianlah kami akan serahkan bagaimana masa depan negara kita ini. Ingat, nasionalisme harga mati, NKRI harga mati. Sekian untuk seminar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu akhiri. Bila itu Hidayah. Wassalamualaikum.